Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Tadi pagi subuh kita udah bahas arti dari surat apa? Al-Kausar. Bukan Al-Infitor. Ijaz sama fatarat, dan apabila sama itu apa? Langit fatarat terbelah. Terbelah. Itu ya, kita sudah bahas sampai akhir. Cuman saya nggak di record, padahal bagus, artinya bagus sekali ya. Sekarang kita akan bahas yang depannya ijaz sama juga, yang kalian kadang-kadang suka terbalik-balik. Ijaz sama sakot itu adalah surat Al-Insyikok. Al-Insyikok. Kalau surat Al-Infitor itu ayat ke-82. Kalau ini Al-Insyikok ini apa ayat? Surat ke-84. Kalau Infitor surat ke-82. Dan ini sama-sama surat Makiyah yang artinya diturunkan di Mekah. Oke, kita bahas dari awal. Sebenarnya artinya ternyata sama. Idas sama syaqqat, apabila langit terbelah. Kalau yang idas sama fatarat juga apabila langit terbelah. Jadi syaqqat dan fatarat memiliki arti yang sama, yaitu terbelah. Seperti ayah bilang tadi pagi, kalau langit itu terbelah, kemudian kalau yang infitor kan ayat selanjutnya, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan kan, artinya ketika bintang-bintang itu berjatuhan dan berserakan, maka secara sains bisa dijelaskan gravitasi atau sebuah gaya yang membuat bintang itu tetap pada peredarannya sedang kacau, dan ini akhirnya membuat bumi itu sendiri kacau balau, seperti lautnya meluap airnya, itu tadi surat Al-Infitar. Nah ini juga sama. Iza sama sakot. Iza itu artinya apabila, sama itu artinya langit, sakot terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Jadi langit itu ternyata sangat patuh kepada Allah. Sama ngantuk sama. Jadi langit dan segala ciptaan Allah itu patuh kepada Allah, dan memang sudah semestinya itu patuh. Patuh itu apa sama? Nurul. Kamu belum tidur ya dari tadi sahur. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, ayat ketiga dan keempat. Wa idzal ardu, dan apabila, kalau ada wa itu artinya dan, iza apabila, ardu itu bumi, muddat diratakan. Jadi bumi nanti akan diratakan menjadi hamparan yang disebut dengan padang mahsyar. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah ini sini. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Ini kira-kira kalau gunung berapi itu dia memuntahkan lahar yang ada di dalamnya sampai jadi kosong. Atau misalkan ada laut itu kan meluap keluar semua, sehingga betul-betul bumi ini rata dan kosong, tidak ada lagi gunung. Di dalam surat Al-Qari'ah juga disebutkan gunung ini tercabut dari akarnya, dari pasaknya, dan dia berterbangan seperti selai bulu gitu. Jadi gunung itu terangkat, terbang. Kemudian manusia itu seperti laron. Laron itu binatang kecil yang seringkali muncul ketika lagi musim hujan. Laron ini mencari lampu itu. Nah, manusia jadi berterbangan seperti laron. Ini sebenarnya masih menjelaskan hari yang sama, yaitu hari kebangkitan. Jadi langit terbelah karena patuh pada Allah, bumi rata mengeluarkan segala apa yang ada di dalamnya. Kemudian lanjutnya ayat kelima, wa azinat li rabbiha wa huqqat, wa dan azinat, dan patuh li rabbiha kepada Robnya, kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sudah semestinya dia patuh. Jadi
ini adalah sama seperti ayat kedua. Kalau tadi disebutkan bahwa langit itu patuh kepada Allah, maka bumi ini juga patuh kepada Allah. Ketika Allah bilang bumi rata, maka bumi langsung rata, memuntahkan, mengeluarkan apa yang ada di isinya. Gunung-gunung tercabut dan sebagainya. Lanjutannya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini ayat ini tuh sering kebalik sama Alim Fitor ya, yang ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Mirip-mirip tuh, ya ayyuhal insan. Kalau ini innaka kadihun, innaka sungguh kamu, kadihun telah bekerja keras, ila rabbika kadhan famulaki, menuju Tuhanmu, kadhang dengan sungguh-sungguh, famulaki maka kamu akan menemuinya. Jadi di sini menggambarkan ketika bumi diratakan karena memang itu adalah perintah Allah, ketetapan Allah. Setelah itu di sini ayat ini menyeru kepada kita, hai manusia, sesungguhnya kamu akan menuju Tuhanmu. Kamu sudah bekerja keras dan ini adalah hari yang ditunggu. Hari di mana semuanya akan dihitung, kebaikanmu, keburukanmu, hasil kerja kerasmu, hasil kesungguhanmu akan mendapatkan balasannya di sini, akan mendapatkan pertanggungjawabannya di sini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ayat ke-7 ya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Nah, ini kalian mungkin masih ingat kalau ayah berdoa yang dalam bahasa Indonesia, ayah selalu minta supaya kita diberikan amalan kita dari sebelah kanan. Sebelah kanan. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Ayat ke-8. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi ibarat kata kalau kamu dikasih dari kanan, maka ini kamu akan mudah, segala satunya akan mudah. Enggak susah, enggak sulit, enggak ribet, enggak rumit. Di dunia saja, kalau kita sedang mau mengurus sesuatu, kalian belum pernah ngurus sesuatu ya? Mengurus misalkan administrasi, itu kadang kita malas kalau ribet. Atau kalian mau masuk ke dalam mall, bayangin kalian mau masuk ke mall, dicek dulu suhu tubuhnya, dicek dulu barangnya, dicek dulu misalkan panasnya apa. Kalau terlalu ribet kan kita malas ya. Tapi kan kita akan suka kalau udah Pak langsung masuk aja, dimudahkan, itu kita akan suka. Sama di sini juga. Ketika kita diberikan catatan amal kita dari sebelah kanan, maka orang-orang yang diberikan catatan dari sebelah kanan dia akan mendapatkan pemeriksaan yang mudah. Lanjutannya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Masya Allah, di sini disebutkan bahwa ternyata ketika kita sudah meninggal nanti dan kita dibangkitkan nanti, kalau kita mendapatkan catatan amal dari kanan, tidak hanya kita mendapatkan pemeriksaan yang mudah, kita juga dikumpulkan dengan keluarga-keluarga kita yang lain dengan catatan keluarga kita juga beriman, juga baik, mengerjakan amal soleh, dan dengan perasaan gembira. Bayangkan kita ketemu lagi, Sarah, ya Allah, Ide, ya Allah, Salma tidur. Sini, nggak apa, sini bawa sini. Kita mendapatkan kegembiraan karena kita bertemu dengan keluarga kita lagi. Bayangin, setelah bertahun-tahun kita tidak berjumpa misalkan karena kita berada di alam kubur, kita ketemu lagi, ya Allah, pasti kita akan senang banget, bahagia. Mungkin kita meneteskan air mata, tapi air mata bahagia. Lanjutannya, nah ini kan yang dari kanan. Bagaimana dengan yang dari kiri? Ada di ayat ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Wa amma, dan adapun man utiya, orang-orang yang catatannya
kitabahu itu catatannya diberikan waro az-zahri, dari sebelah belakang. Ayah kirain dari kiri, ternyata ini dari belakang. Jadi kalau di surat ini dari kanan dan dari belakang. Mungkin saja nanti ada yang dari sebelah kiri ya, mungkin juga ada yang dari kanan. Kita nggak tahu karena ini masih adalah hal-hal yang gaib, hal-hal yang baru akan kita tahu pembuktiannya nanti setelah hari kebangkitan itu. Tapi yang jelas di sini disebutkan ada yang dikasih catatannya dari belakang. Fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Jadi, waduh, kok aku dari belakang? Aduh, ciloko kalau bahasa Jawa bilang. Kalau bahasa Inggris, wah, damn. Itu misalkan ya, dia celaka itu kan sebuah kayak ketakutan, sebuah kata-kata yang dia tahu akan terjadi sesuatu yang buruk kepada dia. Aduh, celakalah aku. Dia jadi udah takut dia. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi di sini di gambaran hari kebangkitan nanti itu surga dan neraka akan didekatkan. Orang-orang itu sudah tahu mereka itu akan ke surga atau ke neraka, itu mereka sudah bisa melihat gambarannya. Dan di sini dia bisa, ketika dia melihat neraka, ketika dia tahu bahwa oh ini ternyata yang aku dulu sanksi, aku dulu mendustakan akan adanya hari ini, aku dulu gak percaya bahwa setelah mati akan dibangkitkan, duh celaka aku akan masuk ke dalam neraka. Dia udah tahu bahwa orang-orang yang tidak submit atau berserah diri kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak beriman kepada Allah, mereka akan mendapatkan balasan neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Oh ya, tadi itu tidak hanya, sebenarnya bukan neraka ya yang disebutkan, tapi dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi kita tahu api yang menyala-nyala itu adalah neraka ya. Kemudian ayat selanjutnya yang tadi ayah bacakan, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang semuanya sama-sama kafir, sama-sama tertutup hatinya, sama-sama mendustakan Allah. Jadi dia dulu kayak bergembira, senang-senang aja di dunia, atau bahkan dia menolak kebenaran, dikasih tahu, didakwahi, kamu harus menyembah Allah. Apa itu Allah? Nggak ada itu, Tuhan itu nggak ada. Kita ini semuanya itu sebenarnya hanya berasal dari mutasi sel, evolusi dan lain sebagainya. Itu nggak ada. Kamu itu percaya apa? Kamu percaya pada Sky Daddy itu. Jadi ada orang besar di awan sana yang menjadi Tuhan. Dia ketawa-ketawa, dia gembira-gembira bersama teman-temannya, saudaranya, keluarganya. Di saat mungkin orang Muslim itu beribadah, berpuasa, kita berbuat baik. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini kan kadang-kadang mereka tidak memiliki standar moral. Mereka bisa lakukan hal sesuka mereka. Mereka bisa menjadi transgender, mereka bisa melakukan aktivitas LGBTQ, mereka bisa mencuri, membunuh. Mereka tidak percaya akan adanya pembalasan. Dan ketika hari ini datang, maka dia akan tahu pembalasannya. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Ini surat ayat ke-14 dan ke-15. Artinya sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Dia mengira mati ya udah mati, itu nggak akan kembali lagi kepada Tuhan untuk dipertanggungjawabkan apa-apa yang dia kerjakan. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Jadi sesungguhnya Allah selalu melihat kita. Kalau di Inventor tadi Allah bilang bahwa ada malaikat yang selalu menjaga, melihat kita, mencatat perbuatan kita. Di sini disebutkan Allah langsung melihat kita terus menerus, non-stop. Allah melihat apa yang kita kerjakan,
baik di dalam diam, di dalam keramaian, sembunyi-sembunyi, bahkan kita masuk ke gua yang gelap pun, di bawah kolong tempat tidur, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq. Itu sebenarnya ada 3 ayat. Biasanya kalau ayah bacakan, ayah gabung ketiganya. Kenapa? Karena pendek-pendek biar cepat, dan karena dulu ayah menghafalnya dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dia membacanya kayak gitu, jadi ayah juga akhirnya kayak gitu. Itu artinya 16, 17, 18. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Aku di sini siapa? Allah. Bukan ayah yang ngomong ya, bukan Nabi Muhammad juga. Allah itu memang seringkali bersumpah demi waktu fajar. Jadi ada macam-macam. Di sini Allah bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, berarti fajar senja, twilight. Kenapa Allah bersumpah? Ini memang adalah keunikan-keunikan tersendiri dalam bahasa Al-Quran yang sangat-sangat tinggi tingkat sastranya. Dan ini bukan hal yang aneh bagi Allah. Allah ingin menunjukkan kebesarannya, ciptaannya. Waktu senja adalah ciptaan Allah. Jadi bukan seperti kita manusia, sumpah demi Allah. Itu kita harus bersumpah demi Allah karena Allah adalah pencipta kita. Tapi Allah boleh saja bersumpah dengan apapun yang Allah mau, karena Allah Maha berkehendak. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dan di sini Allah sudah banyak ditunjukkan dalam Al-Quran. Allah bersumpah untuk menunjukkan sesuatu yang sebenarnya akan terjadi, untuk sesuatu yang sudah ditakdirkan, sudah digariskan oleh Allah. Nah, lanjutannya 17. Tidak hanya demi cahaya merah pada waktu senja, juga demi malam dan apa yang diselubunginya. Jadi Allah bersumpah juga demi malam dan apa yang diselubunginya. Malam itu kan gelap. Ketika kegelapan datang, ada yang ditutupi, diselubungi oleh gelapnya malam ini. Misalkan rumah kita, pohon-pohonan menjadi tertutup, hewan-hewan semuanya tertutup kegelapan. Dan sebenarnya di ayat-ayat seperti ini Allah ingin kita melihat waktu senja. Kok bisa ya warnanya langit kemerahan? Kok bisa malam datang dan kita diselimuti kegelapan? Itu ya. Dan satu lagi, Allah bersumpah demi bulan apabila jadi purnama. Jadi Allah bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa-apa yang diselubungi oleh malam, dan demi bulan apabila terjadi purnama. Purnama itu apa? Full moon. Jadi kalau purnama biasanya walaupun malam tetap ada cahaya. Jadi kalau malam purnama itu biasanya masyarakat pada zaman dulu mereka keluar karena terang malamnya nih. Jadi mereka keluar, mereka bisa melakukan aktivitas di luar, anak-anak bermain-main gitu. Sungguh, ini 19 saya belum baca ayatnya. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sebentar, 19-nya. Latar kabuna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. 19 sampai 21. Jadi setelah Allah bersumpah tadi, sungguh akan kamu jalani tingkat kehidupan, tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ketika itu kamu di dalam perut, masih dalam kandungan. Jadi bahkan terjadinya itu berasal dari ovum, sel telur dari ibu, dan sel sperma dari ayah. Kemudian masuk ke dalam perut menjadi janin, kemudian lahir kecil sampai dewasa. Ini tingkat demi tingkat dalam kehidupan, sampai akhirnya kita mati dan dibangkitkan kembali. Atau tingkat demi tingkat lainnya, misalkan kita dulu
tidak mengerti apa-apa, kemudian kita menjadi lebih tahu, lebih banyak tahu, lebih berilmu, lebih bijak. Itu ada tingkatan-tingkatan dalam kehidupan. Mungkin tadinya nggak punya penghasilan, kemudian bekerja dan punya penghasilan. Itu tingkatan-tingkatan dalam kehidupan. Maka, mengapa mereka tidak mau beriman? Oh, kalian sudah tahu nih, kalian dari bayi sampai besar itu adalah proses sampai tumbuh besar. Itu adalah bagaimana Allah menunjukkan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Seperti di Invitar tadi kan, tadi subuh kita bahas tubuh manusia itu sedemikian rupa terdiri dari susunan-susunan. Ada susunan apa ya bilang tadi? Kenapa mata dua, nggak banyak banget, ada di kaki, ada di mana? Kenapa hidung ke bawah, nggak ke atas? Kalau ke atas bisa kemasukan air. Sama kalau ngupil jadi susah gitu. Di sini juga Allah bilang tidak hanya susunan tubuh manusia di surat Al-Infitar, di surat Al-Insyiqaq ini tingkat demi tingkat kehidupan manusia itu adalah hal yang harusnya orang bisa berpikir bahwa kita seharusnya beriman pada Allah. Kita harusnya percaya bahwa ada pencipta. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud, mereka tidak mau patuh, mereka merasa Al-Quran ini kebohongan belaka. Ini adalah orang-orang yang sudah melihat tanda-tanda bahwa adanya pencipta, tapi mereka tidak mau percaya, tidak mau bersujud, tidak mau sholat. Orang-orang yang menganggap remeh dakwah, menganggap remeh ucapan la ilaha illallah. Bisa jadi mereka muslim tapi mereka tidak mau sujud, mereka keras hati. Atau bisa jadi mereka tidak percaya ada Allah, mereka mensekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, atau bahkan mereka tidak percaya adanya pencipta. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Mereka nggak percaya, mereka mendustakannya. Orang-orang kafir ada orang-orang yang tertutup hatinya, orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, itu adalah orang-orang kafir. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Jadi kadang-kadang orang-orang itu merasa sebenarnya ada Tuhan, sebenarnya Allah itu ada, tapi aku nggak mau, aku lebih suka seperti ini, liberal, bebas, free. Sebenarnya aku tahu adanya pencipta, tapi aku nggak mau terkukung, aku harus sholat 5 waktu, aku mau seperti ini, free, bebas. Tiba-tiba Allah ambil nyawanya dan mereka mati dalam keadaan tidak mau bersujud. Atau orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, misalkan pemuka-pemuka agama Yahudi, pemuka-pemuka agama Nasrani pada zaman Rasulullah, mereka sebenarnya masih mendapati kitab-kitab yang masih otentik sebenarnya, atau mungkin kalaupun terkorap atau terdistraksi itu hanya sedikit. Mereka mengetahui kebenaran datangnya nabi baru, pembawa risalah baru, tapi mereka mengingkarinya, mereka menutup-nutupinya. Ini termasuk mendustakan atau menyembunyikan sesuatu kebenaran. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ini lahum ajrun ghairu mamnun, ini seperti surat apa? Atin ya. Belakangnya kayak ini kayaknya. Nah, 2 ayat terakhir ini, maka sampaikanlah kepada mereka orang-orang kafir itu bahwa akan ada azab yang pedih, akan ada hukuman untuk mereka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putusnya. Mereka akan mendapatkan Al-Quran dari sisi kanan, dan mereka tempatnya adalah di surga. Shadaqallahul adzim. Nah, kalian belum tidur dari subuh tadi, ini zuhur sampai asar nanti tidur, nanti ayah bangunkan terus asar ya.